Anda belajar ini dari mana sebenarnya? Saya itu fansnya Kopingho. Oke, Kopingho buat anak-anak muda nggak kenal mereka. Ya. Saya kenal. Saya Pelanggan dan sering dimarahin orang tua karena terlalu sibuk membaca Kopingho ketimbang termasuk belajar. kalah dengan saya. Saya SD kelas 3, Sudah? sehari sudah bisa 40 buku habis. Wow, dan mempraktekkan jurus Kopingho di situ. Betul. Dengan imajinasi sendiri. Betul, dari situ saya mulai senang namanya latihan pernapasan, latihan bela diri. Nah, ketika saya masuk SMA ke Yogyakarta, saya cari perguruan-perguruan yang ngajarkan itu, macam-macam itu. Nah, dari macam-macam itulah saya buat menjadi gadu-gadu yang namanya Satria Nusantara. Jadi ciptaan Anda sendiri nih? Iya. Nah, ini buku dan ada sejarahnya di belakangnya. Oh. Ini karangan saya sendiri. Buku tentang apa ini? Tentang Satria Nusantara. Ada 5 tingkatan. Sejarah Satria atau ada tips untuk pernapasan? Untuk latihan lengkap. Oke, katanya mau dikasih ke saya? Oke. Kalau belajar sendiri dengan buku ini bisa atau tidak? Kalau mau belajar sebaiknya dituntun dulu. Orang kan kemudian berpikir, oh latihan pernafasan supaya bisa lari jauh seperti Anda ikut maraton. Dalam kehidupan sehari-hari apa manfaatnya berlatih pernafasan seperti ini? Kerja apapun tidak pernah capek. Yang kedua, semua yang mengenai penyakit, terutama penyakit degeneratif, bablas. Itu manfaat yang didapatkan pertama kalau kita napas. Iya. Konsep kita pertama napas dari inti hidup. Yang kedua konsep kita adalah gerak itu ciri hidup. Gerak itu ciri hidup. Artinya? Ya. Artinya nggak ada gunanya orang itu hidup kalau dia nggak bisa bergerak. Setuju. Nah, makanya ada namanya jurus. Jadi napas kalau digabung dengan gerak jurus, maka dia akan menjadi manusia yang paripurna. Di dalam lari, itulah yang saya praktekkan. Jadi setiap saya lari, itu ada napasnya. Nggak ngos-ngosan begitu saja. Setiap saya berlari, 4 langkah saya tarik napas, 4 langkah saya keluar napas. Sehingga kalau dilihat denyut jantung saya itu pelan. Sparta Thelon 246 km, saya selesai, denyut jantung saya, atau istilah orang average heart rate-nya, cuma 115. Jadi hanya pengguna saya sekitar 68%. Oke. Normalnya berapa kalau orang lari sejauh itu? Biasanya sudah naik sampai 85%, 90%. Kalau yang nonton ini umurnya 60 ke atas, baru sadar, baru mau ikut, terlambat atau masih bisa? Tidak ada kata terlambat. Murid saya sampai umur 92 tahun. 92 tahun? Betul. Dan masih bisa bergerak. 92 tahun? Betul. Ada yang datang ke saya itu dipapah. Karena sudah pakai pen macam-macam di belakang. 3 bulan setelah itu dia sudah bisa jalan, bisa lari. Karena intinya sederhana. Kenapa orang menjadi lemah? Karena gak pernah dipakai. Kalau bahasa saya itu syukurin nikmat, nikmat ditambah. Kalau saya itu mau punya otot berlari, saya harus berlari. Kalau saya bisa berlari, diberi otot berlari, duduk, tidur, jalan santai banget. Enggak ada apa-apanya. Tapi ketika orang itu hanya duduk, maka sama Tuhan diberi otot duduk. Begitu dia berlari, habis. Itu saya. Oke, makasih Mas Yanto ya. Banyak pelajaran hari ini yang saya dapatkan dan saya yakin banyak pelajaran juga bagi teman-teman. Memang ceritanya tadi mengenai lari maraton, tapi saya senang juga mendengar apa yang Anda sampaikan tadi. Informasi ini sangat berguna bagi saya, bagi teman-teman, dan saya yakin bagi penonton kita ya. Jadi terima kasih banyak. Saya akan lanjutkan dengan satu cerita yang juga penuh dengan drama berkaitan dengan kegiatan yang oleh orang lain juga dianggap gila, yaitu bersepeda berhari-hari dalam sebuah lomba. Siapa dia dan apa yang dilakukannya? Ikuti terus Kick Andy. Kita sudah kayak menekan kontrak untuk mempertaruhkan nyawa, keluar duit, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.